Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfadh wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watani ad-diniyatal islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang tiang hormati dan tiang muliakan, seluruh tuan guru, alim ulama, tokoh masyarakat, para orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berasal dari Desa Bual maupun dari sekitarnya yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan semua pemimpin-pemimpin kita, tokoh-tokoh kita, orang tua kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Para pimpinan organisasi, para pengurus baik dari PB ataupun dari pengurus daerah yang hadir pada kesempatan ini beserta seluruh jajaran badan otonom, badan non-otonom yang berkesempatan hadir. Semoga semuanya menjadi aparatur perangkat perjuangan yang yakin, ikhlas, sabar, istiqomah. Bapak-bapak dan ibu serta yang saya sangat sayangi, anak-anakku semua. Anak-anakku, para santri-santriwati, kita doakan anak-anak kita semua yang sedang menuntut ilmu, semoga Allah Ta'ala buka hatinya, dibuka hatinya untuk mendapatkan ilmu yang barokah, dibuka hatinya untuk ditahbib, dijadikan dia cinta kepada ilmu dan menjadikan ilmu itu sebagai sesuatu yang paling dia kejar dalam kehidupannya. Dan dengan demikian mudah-mudahan menjadi generasi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jamaah masjid dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Yang pertama, tentu tiang mengajak pelungguh semua tanpa kecuali. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat di masjid yang masya Allah tabarakallah, tiangnya saja besar sekali nih masjid desa. Mudah-mudahan ini menunjukkan semangat pelungguh semua. Nggih, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa saja, kata Allah, yang mentakzim. Mentakzim itu artinya mengagungkan, menghormati, memuliakan sya'airallah, yaitu syiar-syiar Allah yang ada di dunia. Siapa saja yang mensyiarkan, memuliakan syiar-syiar Allah yang ada di dunia, itu tandanya hatinya ada takwa. Dan salah satu min a'zam sya'airillah, yaitu syiar Allah yang sangat
agung istimewa di atas bumi ini adalah masjid. Maka siapa yang mengagungkan masjid, siapa yang di hatinya ada ketakziman kepada masjid, ada rasa cinta kepada masjid, itu alamatut taqwa, tanda takwa. Dan itu kelak mudah-mudahan akan membawa kebaikan, keberkahan di akhirat untuk kita semua. Bapak Ibu, satu kunyah dari Al-Maghfurullah Maulana Syekh adalah Abul Madaris wal Masajid. Bapaknya sekolah dan bapaknya masjid. Dinamakan bapaknya sekolah karena Al-Maghfurullah memang meminta kita dirikan madrasah di setiap desa-desa, supaya kita pindah dari zulumatil jahl ila nuril ilm. Dari semula gelap hidup kita, gelap dalam kejahilan. Kalau tidak menuntut ilmu, hidup kita akan tenggelam dalam kejahilan. Maka agar kita pindah dari kegelapan kejahiliahan dan kejahilan menuju kepada nurul ilm, kita perlu ada sekolah madrasah. Jadi madrasah itu litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur, bahwa engkau, ya, disebutkan dalam Al-Quran, engkau, ya, yaitu Rasul, utusan Allah, itu tugasnya memindahkan. Jadi dalam ayat ini minaz zulumat. Jadi zulumat itu banyak macamnya. Ra'suz zulumat adalah al-jahl. Karena kita tidak punya ilmu, maka kalaupun benar, amal kita itu seringkali tidak ada artinya kalau dilaksanakan tanpa ilmu. Jadi karena itu, supaya hidup kita menjadi hidup yang baik, ibu-ibu ingin supaya setiap hari amal-amalnya menjadi amal yang baik, nih. Nah, ibu-ibu ingin, bapak-bapak juga demikian. Kuncinya apa? Kita harus rajin belajar, menuntut ilmu. Maka Al-Maghfurullah kunyahnya itu Abul Madaris, ayahnya dari madrasah-madrasah, karena memang itulah jalan perjuangan beliau. Bukan dengan membangun pabrik, bukan dengan membangun pasar. Bukan berarti pabrik, pasar tidak penting-penting, tapi saat itu dan juga bahkan sekarang dan bahkan sampai ke masa depan, miftahul falah wan najah itu adalah ilmu pengetahuan. Kunci dari keberhasilan, kesuksesan, punya ilmu. Kalau kita punya ilmu, la azlim wala uzlam, saya susah tidak akan menzolimi orang dan susah dizolimi. La ajhal wala ujhal alayya, saya juga susah dibodohi dan tidak akan membodohi orang, ya, kalau kita punya ilmu yang baik. Jadi dengan sebab ilmu pengetahuan kita terhindar dari kezoliman, dengan sebab ilmu pengetahuan kita terhindar dari segala macam bentuk dibodohi atau kebodohan. Maka bapak-bapak, ibu hadirin dan hadirat sekalian, kalau kunyahnya Al-Maghfurullah Abul Madaris wal Masajid, dan ayahnya masjid-masjid. Kenapa? Karena memang Al-Maghfurullah Maulana Syekh dalam majlis-majlis dakwah beliau, kalau tidak di madrasah, di masjid, selalu begitu. Dan mendorong untuk membangun masjid. Karena di dalam mazhab Syafi'i, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat sekalian, dan juga dalam penjelasan para ulama, bahwa masjid itu adalah ramzul ittihad, adalah simbol dari kekompakan. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i itu, selama masih ada satu tempat yang lain, kita kumpul di masjid ini mengamati yang disebut haji perpisahan. Karena tidak lama setelah itu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lama dalam arti tidak ada hitungan yang panjang bertahun-tahun,
Tapi tidak lama setelah itu, itulah haji terakhir beliau. Beliau seakan-akan sudah akan meninggalkan dunia. Maka beliau berpesan. Di antara pesan beliau dalam Hajjatul Wada adalah pesan bahwa kita semua ini kullukum min turab, ya, kullukum min Adam wa Adam min turab. La fadla li Arabin ala a'jamin wala li ahmar ala aswad illa bittaqwa. Nabi ingatkan kepada kita semua, termasuk kita orang Sasak. Kan orang Sasak kita nggih? Orang Sasak, orang Sumbawa, orang Bima, orang NTB, orang manapun, kulitnya warnanya apapun, bangsanya apapun, kullukum min Adam. Semua kita ini anak cucu Nabi Adam. Wa Adamu min turab, Adam itu dari tanah. La fadla li Arabin ala ajamin, tidak ada keistimewaan orang Arab atas orang yang bukan Arab. Jadi kalau orang lahir menjadi orang Arab, bukan berarti otomatis dia lebih dulu masuk surga. Bukan otomatis dia lebih disayang Allah, tidak. Wala li ahmar ala aswad, yang kulitnya merah atau putih itu tidak berarti dia lebih istimewa daripada yang hitam. Bukan di situ letak keistimewaan. Illa bittaqwa, keistimewaan itu ukurannya adalah takwa kepada Allah. Karena itu jamak-jamak isi kita bersemeton bersahabat nggih. Jamak-jamak isi kita bermasyarakat. Islam itu mengajarkan al-musawat, artinya kesetaraan. Semua orang ada fungsinya masing-masing, tetapi kita diajarkan untuk tidak sombong kepada orang lain. Kita pandang orang lain itu dengan pandangan nazaru rahmatin wa syafaqah. Jadi siapapun yang kita lihat dia sebagai hamba Allah. Kalau dia sedang salah, jangan kita sebut-sebut kesalahannya supaya dia rusak kehormatannya, tapi kita doakan. Kita doakan kepada Allah, kalau bisa kita nasihati dengan baik supaya kembali kepada yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi semua kita yang hadir di sini ini semuanya adalah hamba Allah yang berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapat nggih. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan, dan dengan majelis-majelis seperti ini maka jalan keberkahan dalam hidup itu akan terbuka. Karena banyak sekali keterangan para ulama bahwa salah satu daripada jalan keberkahan dan kebaikan hidup adalah al-hudur, al-iksar min huduril majalis. Memperbanyak untuk hadir di majelis-majelis yang baik. Karena itu alhamdulillah wa syukrulillah, tiang syukur. Mudah-mudahan Bapak juga senang hatinya nggih. Senang hatinya ibu-ibu semua? Nah, harus senang ya. Jadi kita jadi umat Islam itu harus banyak syukur dan banyak bahagia ya. Senang apa susah? Bahagia apa sedih? Alhamdulillah. Yang paling pokok dan paling utama, kita bersyukur mendapatkan hidayatul iman. Alhamdulillah. Lebih dari itu Allah tambahkan, tadi tiang wudu di masjid, di toilet, Masya Allah, tempat wudu airnya jernih ya, menyejukkan ya, airnya lancar, itu berkah luar biasa. Wa ja'alna minal ma kulla syai'in hayy al-ayat. Allah Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran, kami jadikan semua yang hidup itu dari air. Artinya apa? Kalau ada air, ada kehidupan. Maka kalau ada tempat itu airnya mengalir bagus, insya Allah di situ banyak berkahnya. Alhamdulillah. Syukur-syukur Bapak Ibu. Di banyak tempat di dunia ini tidak sedikit bangsa-bangsa yang berperang untuk merebut sumber air. Di Mesir itu sekarang, tempat dulu tiang sempat menuntut ilmu, sekarang Mesir itu sedang tegang dengan Ethiopia namanya. Ethiopia itu kalau zaman Nabi itu namanya Habasyah. Jadi Habasyah itu letaknya di atas.
di bagian hulu, sedangkan Mesir itu di hilir Sungai Nil. Sungai Nil itu panjang sekali. Mesir marah dengan Ethiopia karena Ethiopia bikin dam blek sekali, besar, dia bikin dam yang menyebabkan pasokan air ke Mesir itu berkurang. Jadi air Sungai Nil itu ditahan di atas sehingga akhirnya mengganggu jatahnya orang Mesir. Itu sampai keras sekali. Mudah-mudahan tidak terjadi perang, ribut. Kenapa? Karena berebut sumber daya air. Termasuk di Palestina, itu orang-orang Israel yang sangat zolim. Salah satu sebab mereka itu terus menerus menjajah Palestina adalah karena mencari sumber air di situ juga. Jadi dengan sebab air tidak jarang orang sampai berperang. Karena itu kalau kita hidup di tempat yang Allah Ta'ala karuniakan air seperti di Bual ini, banyak air di sini. Namanya saja air Bual. Air Bual, air Mual, air Buka, air doang selalu. Alhamdulillah. Kalau kita menganggap air itu biasa, bagi banyak orang termasuk orang Arab, air itu istimewa. Di Arab Saudi air satu nih, air aqua ini lebih mahal dari bensin. Lebih mahal dari bensin. Jadi aqua itu lebih mahal dari 1 liter bensin. Kenapa? Karena jarang. Kalau kita di sini semele-melen tak air, maka karena itu Bapak Ibu, Masya Allah, tabarakallah, banyak-banyak syukur nggih. Tapi ingat, kullu nikmatin tuqabiluha mas'uliyah. Setiap nikmat itu ada pertanggungjawabannya. Jadi kalau kita dikasih sesuatu sama Allah, itu bukan gratis. Artinya bukan sesuatu yang kemudian semele-mele ente. Ndek, arak pertanggungjawabannya apa saja yang kita terima. Mulai dari nikmat yang paling besar, nikmat iman Islam, ada pertanggungjawabannya. Anda sebagai orang beriman, sudahkah menunaikan hukukul iman, hak-hak sebagai orang beriman, kewajiban sebagai orang beriman. Kita menerima kehidupan, apakah kita sudah menunaikan wajibatul hayat, kewajiban kita selama menjadi manusia. Semua nikmat tuqabiluha mas'uliyah, ada tanggung jawabnya. Sida munda terima kepeng lekan semama ada tanggung jawab atau ndek ibu-ibu? Tanggung jawab atau ndek? Ketuana sida si semama ada? Bani yang ketuan sida? Hah? Nah, walaupun dek bani ketuan sida, sida sebagai seorang istri kasih pertanggungjawaban. Kalau suami ngasih uang, pira bayangna sida sebulan? Misal 1 juta, misal, bayangna sida 1 juta. Walaupun semama dan dek ngendeng pertanggungjawaban, sida harus bau mempertanggungjawabkan. Karena apa? Kullu nikmatin tuqabiluha mas'uliyah. Setiap nikmat itu ada tanggung jawabnya. Paham Bapak Ibu? Apa tanggung jawabnya? Pakai untuk yang baik, sesuai dengan peruntukannya. Pertanggungjawaban itu bukan berarti semuanya harus dicatat. Beli sebia 2.000, beli minyak tanah 5.000, beli pupur 3.000, beli beras 10.000. Ya memang tidak harus seperti itu detail. Tapi paling tidak setiap kali semama ada ngetoan sida, dekumbe kepeng surubin, oh ngene kakak tiang kadu A, B, C, walaupun secara umum. Untuk belanja dapur, untuk sekolah anak, untuk kepentingan-kepentingan yang ada. Itu seorang muslim. Jadi seorang muslim itu dia amanah. Seorang muslim itu mulai dari dirinya, apa yang dia terima dia pertanggungjawabkan. Itu orang yang amanah. Karena itu di Aibual ini tiang aja Bapak Ibu, mari jaga amanah ini baik-baik nggih. Bapak Ibu, coba arak li surah Saba. Wa baddalnahum bi jannatayhim jannatai zawati aklin wa khamtin.
ila akhiril ayat. Coba ada negeri Sabak, subur makmur seperti air bual, tapi karena dia tidak bisa jaga nikmat itu, dia semele-melena, dianggap air itu adalah sesuatu yang dia bisa pakai apapun. Sumber airnya dia gunakan semaunya, nikmat dia gunakan tanpa ada tanggung jawab. Allah rubah ganti kesuburan menjadi tandus, air yang berlimpah menjadi kering kerontang. Itu bagi orang yang tidak bisa bersyukur atas nikmat Allah. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, ai bual siluwe aina banyak-banyak syukur nggih. Jaga mata airnya dengan baik, itu bagian dari menjaga nikmat Allah. Pakai air secukupnya. Bahkan kalaupun air itu banyak, jangan semau-maunya. Kadang tiang nangis ngelihat ada orang wudu. Nah, wudu di masjid. Dia buka keran itu sampai woi, luar biasa. Air itu. Dia buka keran sebesar-besarnya. Bapak-bapak, ibu, Nabi SAW saja kalau berwudu itu dia pakai air yang kira-kira ukurannya 400 ml. Di sebagian kata ulama ukuran sekarang 700 ml. Seperti inilah sekali wudu Nabi ini. Sekene kadona air sekali nu wudu Nabi. Ini batur air bual, la ilaha illallah. Ya Allah, ya Rabbi. Dipikir air itu gratis, tidak. Air itu nikmat yang sangat mahal. Mari kita jadi hamba Allah Ta'ala, umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang amanah kepada semua nikmat Allah. Walaupun air bual ini banyak airnya, tiru cara Nabi nggih. Buka kecil-kecil saja secukupnya keran itu. Sekadar imrorul ma, air itu mengalir sudah cukup. Jadi bukan bur banyak-banyak, enggak. Secukupnya. Maka Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika melihat ada seorang sahabat beliau ketika berwudu menggunakan air dengan berlebihan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jangan israf, jangan mubazir menggunakan air, walau ala nahrin jarin, walaupun ibaratnya sedang berwudu di air sungai yang mengalir. Air sungai yang mengalir, tetap kita diminta wudu dengan baik, tidak berlebih-lebihan. Alhamdulillah. Jadi bagus menjadi umat Nabi, syukur menjadi umat Rasul. Kita diajar hidup dengan baik, alhamdulillah. Tidak ada ajaran Islam itu yang mengajarkan kita untuk berbuat yang tidak baik. Jangankan untuk diri kita, jangankan untuk orang lain, terhadap bumi Allah pun kita diminta untuk jaga sebaik-baiknya. Kenapa? Karena ini semua adalah nikmat sekaligus amanah dari Allah. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, sebagai pengajian kita tiang aja, Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sama-sama baca sedikit saja nggih. Kita baca dari tafsir Al-Qurtubi surah Ar-Rahman. Nah, tadi di pengajian yang pagi di Bage Payung namanya, di Kampung Gotong Royong, itu tiang bersama para jamaah membahas ayat-ayat pertama nggih, dari ayat 1 sampai ayat keempat ya, dari surah Ar-Rahman. Nah, di ayat bual ini tiang lanjutkan, bapak-bapak ikuti, ibu-ibu nggih, apa yang tiang baca diikuti, mudah-mudahan membawa berkah dan kefahaman kepada kita semua nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Ila an qala fi suratir Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syamsu wal qamaru bihusban
ay yajriyan bihisabin ma'lumin fa'udmiral khabar. Qala Ibnu Abbas wa Qatadatu wa Abu Malik ay yajriyan bihisabin fi manazila la ya'duwaniha wala yahidani anha. Wa qala Ibnu Zaidin wa Ibnu Kaisan yakni anna bihima tuhsabu al-awqat wal ajal wal a'mar walaula al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru lam yadri ahadun kaifa yahsubu syai'an law kana ad-dahru kulluhu lailan aw nahara. Wa qala as-Sudiyyu bihusbanin taqdiru ajalihima ay tajri bi ajalin ka ajalin nas fa idza jaa ajaluhuma halaka naziruhu kullu yajri li ajalin musamma wallahu a'lam. Alhamdulillah, walaupun kita di Aik Bual tapi kita bisa baca tafsir Qurtubi nggih. Alhamdulillah. Nah, Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Suratul Rahman ini istimewa karena ada beberapa hal yang tidak ada di surah-surah yang lain. Salah satu di antara keistimewaan Suratul Rahman yang tidak ada di surah-surah yang lain adalah takrir fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban sebanyak 31 kali. Jadi dalam surah Ar-Rahman ini ada firman Allah Ta'ala fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, itu disebut sampai 31 kali. Apa makna dari fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Artinya, nikmat mana lagi dari Tuhanmu yang kalian wahai jin dan manusia mendustakannya. Maka setiap kali kalau kita lewat membaca atau mendengar ayat ini, kita jawab, ya Rabbana la nukadzibu bi ni'amika falakal hamdu. Ya Allah, kami tidak ada mendustakan nikmat-Mu, semua nikmat itu kembali kepadamu. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam ayat yang kita baca tadi, ayat yang terkait dengan salah satu nikmat Allah yang sangat besar, yang saking nikmat ini setiap hari kita rasakan sehingga seringkali kita lupa bahwa ini harganya mahal. Siaran manusia, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, kalau dia mendapatkan sesuatu itu jarang-jarang, dia pasti pandai bersyukur. Kalau dia misalnya, mohon maaf, sekali setahun dia panen misalnya, maka pada saat panen itu Tiang yakin siapapun dari kita kalau dapat nikmat setahun sekali kita panen, maka pada saat panen itu luar biasa syukur kita kepada Allah. Kenapa? Karena nikmatnya datang setahun sekali. Itu manusia. Tapi kalau ada nikmat yang setiap saat dirasakan, setiap hari datang kepada kita, maka seringkali manusia itu lupa bersyukur kepada Allah.
Nah, di sini di ayat yang keempat Allah Ta'ala sebutkan satu macam nikmat, ya. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ini nikmat yang luar biasa. Matahari dan bulan, ya, itu berjalan masing-masing sesuai dengan fungsinya. Tiap pagi kita lihat matahari terbit. Ada di antara kita yang pada saat matahari terbit mengucap alhamdulillah? Ada enggak? Ada enggak? Khusus ketika matahari terbit, alhamdulillah. Ada enggak? Enggak ada. Kenapa enggak ada? Karena setiap hari dia terbit. Maka kita lupa harganya. Lupa kita nilainya. Karena itu dulu ada seorang sahabat, yaitu misan dari Nabi Muhammad SAW, namanya Sidina Abdullah ibnu Abbas. Pada saat Rasulullah SAW meninggal dunia, lalu kemudian banyak dari sahabat itu pindah ke Mekah, justru Sidina Abdullah bin Abbas keluar dari Mekah, pergi untuk tinggal di Taif. Maka ditanya Abdullah bin Abbas oleh sebagian sahabat yang lain, ya Abdullah, orang dari mana-mana datang ke Mekah supaya bisa melihat Ka'bah. Kok Sida yang orang Mekah, Sida ini orang Mekah yang juga misan dari Rasulullah SAW, kok justru Sida pergi meninggalkan Mekah, tidak mau tinggal di dekat Ka'bah, pergi ke Taif yang jaraknya puluhan kilo dari Mekah. Aneh Sida ini. Itu kata orang. Dan memang aneh, nggih, kalau ukuran kita. Dengan lekan bembe datang aning Mekah supaya bisa tinggal di situ, dapat berkah Ka'bah, dapat berkah tanah suci. Satu rakaat sholat sama dengan 100.000 rakaat di tempat yang lain. Kok justru Abdullah bin Abbas ini pergi? Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Saya pergi karena saya takut, akhsha antasquta haibatu baitillah an qalbi. Saya takut karena setiap hari saya lihat Ka'bah, saya khawatir nanti rasa hormat saya terhadap Ka'bah itu akan hilang. Karena setiap hari saya lihat, sehingga saya tidak bisa bersyukur terhadap nikmat Ka'bah itu. Karena saya sudah anggap biasa. Maka saya pergi ke Taif dan saya datang ke Mekah sekali-sekali supaya ketika saya lihat Ka'bah, Masya Allah, di situ saya merasa bersyukur. Alhamdulillah. Karena itu kalau kita pergi umroh, bapak-bapak ibu nggih, orang yang pertama kali umroh begitu lihat Ka'bah nangis. Betul enggak? Kita begitu pertama kali lihat Ka'bah itu, ya Allah, dia tahu idap dah. Apa geger apa namanya ini? Lutut itu? Jengku, geger jengku entah. Saking terharunya, ya Allah, ini dia Ka'bah yang saya dengar ceritanya, yang saya baca ayatnya, yang saya baca hadisnya, yang saya idam-idamkan. Ya Allah, nangis ngelek air mata pada saat pertama kali lihat Ka'bah. Tapi kalau orang sudah lama, dan itu sering kita lihat, orang sudah lama tinggal di sekitar Mekah, tidak jarang ketika lihat Ka'bah biasa-biasa saja hatinya, goyona nangis, ya. Kadang-kadang bahkan teriak-teriak, seperti seakan-akan di Ka'bah, di samping Ka'bah itu seperti di tengah pasar, tidak ada sekali rasa penghormatannya. Pernah tiang sekali di Raudhah, ya. Jadi di Raudhah itu kan, ya Allah, kita masuk ke sana luar biasa, berdesak-desakan. Ini dulu, ya. Begitu masuk Raudhah, kita ingat suratul Hujurat. Allah Ta'ala berfirman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli.
antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Diajarkan kita oleh Allah dendek sekali ngangkat suara di samping Nabi, dan ini berlaku saat beliau hidup maupun setelah meninggal. Maka ketika masuk raudhah tidak ada berani bersuara kita, tenang, khusyuk. Denara si Bani Muni kita nih, karena saking hormatnya sama raudhah itu, kita sholat sunnah. Ternyata di samping tiang ada orang, dia istilahnya sedang menjadi pemandu jemaah umroh. Di samping tiang dia teriak, woi jemaah, jangan di sana, bodoh, sini. La ilaha illallah. Di samping rumah Nabi. Kenapa dia sampai teriak begitu? Saking seringnya masuk ke raudhah, dia lupa itu tempat yang istimewa, dianggap raudhah itu tempat yang biasa-biasa saja. Apa artinya Bapak Ibu? Kalau kita terlalu sering dekat sama suatu nikmat, seringkali kita lupa mensyukuri nikmat itu. Paham Bapak Ibu? Nah, karena itu dulu ada paman tiang di Pancor, almarhum Al-Ustadz Haji Muhammad Faisal namanya. Beliau ini anak dari Tuan Guru Faisal, pahlawan yang syahid ketika menyerbu Tangsinika di Selong pada waktu itu. Jadi Ustadz Zainal Arifin, anaknya Tuan Guru Faisal ini, ditanya dulu oleh seorang murid Al-Maghfurlah, Ustadz Zainal Arifin, kan Side ini adalah keponakannya Al-Maghfurlah Maulana Syekh, kenapa Side kok tidak tiap hari masuk ke Gedeng, tiap hari dekat kepada Al-Maghfurlah, tiap hari temani Al-Maghfurlah, duduk sama-sama, makan sama-sama, padahal Side ini kan keponakan, anak semeton. Apa kata almarhum Haji Zainal Arifin? Dek kumilih, bahasa Pancor nggih. Dek kumilih, karena munta akrab ngunik jadi akrab itu. Akrab itu dekat, akrab itu kalajengking. Rapat ngeke. Paham Bapak Ibu? Nah, jadi dekat-dekat sama Al-Maghfurlah, akhirnya karena terlalu sering dekat sama Al-Maghfurlah, setiap hari ketemu Al-Maghfurlah, setiap hari duduk bersama Al-Maghfurlah, bisa jadi hilang rasa hormat di hatinya. Bisa jadi bahkan kedekatan yang tidak membawa kebaikan karena setiap hari jumpa, sehingga akhirnya dekat ke Al-Maghfurlah bukannya menyampaikan hal-hal baik, justru menyampaikan fitnah-fitnah. Kata Ustaz Zainal Arifin, rapat ngunik ngeke marak kala jengking. Akrab jadi akrob. Nah, bahasa Arab beda satu huruf. Kalau akrob dengan alif atau hamzah itu artinya dekat. Kalau akrob pakai ain itu artinya kala jengking. Nah, ini gambaran Bapak-bapak Ibu, bahwa kadang-kadang kita kepada orang-orang tertentu itu jangan terlalu ingin setiap saat mendekat. Kadang bahkan kalau kita mendekat setiap saat, hilang rasa hormat kita. Maka mari Bapak-bapak dan Ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, setiap nikmat Allah, setiap kebaikan, setiap karunia, walaupun setiap hari kita peroleh dan kita rasakan, jangan lupa untuk disyukuri. Alhamdulillah. Nah, ini ayat yang keempat, mengingatkan kita kepada nikmat yang setiap hari kita lihat. Apa itu matahari? Tidak ada yang berpikir, coba sih dia berpikir, kira-kira mau nelibur sejelo matahari itu, kira-kira apa yang terjadi? Kalau dia diam matahari itu, ya, dia tidak berputar pada porosnya, ya, dia tidak menunaikan tugasnya untuk menerangi, untuk memberi cahaya, memberi kesuburan, memberi kehidupan. Kalau dia berhenti, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tawaqqafatis syamsu fatawaqqafatil hayatu. Kalau matahari berhenti, maka kehidupan manusia juga pasti berhenti. Nah, di sini diingatkan di dalam surah Ar-Rahman ini, asyamsu wal qamaru bihusban.
Jadi matahari dan bulan itu yajriyan bihisabin ma'lum. Dia beredar, berputar di porosnya, di orbitnya itu dengan hitungan yang betul-betul sudah ditetapkan oleh Allah, tidak pernah bergeser. Jadi matahari itu jaraknya sudah ditentukan oleh Allah dari bumi. Kenapa? Kalau terlalu dekat bisa membakar, kalau terlalu jauh tidak ada manfaatnya. Jadi matahari itu sudah pas jaraknya seperti itu dari bumi Allah ini. Paham Bapak Ibu nggih? Coba kalau dia lebih jauh dari sekarang, dia tidak ada manfaatnya karena akan berkurang cahayanya. Tapi kalau dia lebih dekat dibanding yang sekarang, kita semua terbakar, tidak sanggup menerima cahaya matahari itu. Maka Allah atur dengan jarak sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Qala Ibnu Abbas wa Qatadah wa Abu Malik ayajriyan bihisabin fi manazil la ya'dwaniha wa la yahidani anha. Sudah ada porosnya, tidak pernah bergeser. Wa qala Ibnu Zaid wa Ibnu Kaisan yakni an nabihima tuhsabul awqat wal ajal wal a'mar. Nah, dengan matahari dan bulan ini kata Imam Ibnu Zaid dan Ibnu Kaisan, maka dengan adanya matahari dan bulan ini kita sebagai manusia bisa menghitung waktu, bisa menentukan ajal, bisa menentukan umur. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan adanya matahari dan bulan ini maka ibadah-ibadah kita dimudahkan oleh Allah. Sebelum adanya jam yang sekarang, ini ada jam. Kalau sekarang jam itu kan ada menentukan waktu nih, subuh jam sekian, zuhur sekian, asar sekian. Sebelum ada jam, nih, sebelum ada jam, semua umat Islam dulu mengacu, mengikut kepada matahari dan bulan sebagai penentu untuk ibadah-ibadah, kapan mulainya, kapan selesainya. Subuh itu kapan? Ketika ada Al-Fajrus Shadiq. Al-Fajrus Shadiq itu awal dari keluarnya matahari. Jadi kita tahu waktu subuh itu ketika mulai keluar Al-Fajrus Shadiq. Kapan waktu zuhur? Nah, itu adalah ketika istiwa. Istiwa itu matahari persis di atas sehingga tidak ada bayang-bayang. Kapan waktu asar? Ketika bayang-bayang sepanjang badan kita, itu pergerakan matahari semua. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang namanya matahari dan bulan bukan hanya untuk bangket kita, bukan hanya untuk rezeki kita, bukan hanya untuk tanaman kita, bukan hanya untuk kesehatan kita, tapi juga untuk menunaikan ibadah kita. Alhamdulillah. Sudah disyukuri Bapak Ibu? Sudah disyukuri? Ayo kita syukuri. Alhamdulillah. Jadi suratul Rahman ini mengajak kita untuk benar-benar menjadi hamba yang bersyukur, dengan mengingatkan kita bahwa selapu si arak di dalam kehidupan ini fasilitas lekan desida Allah. Karena itu dek tekanggo arak walaupun sebesar biji sawi, benih kesombongan di hati kita. Sain dele dunia, sehebat-hebat dele dunia, setinggi-tinggi jabatan dele dunia, seluik-luik kepeng dele dunia, seluik-luik ilmu dele dunia, semuanya itu tidak bisa terjadi kecuali karena nikmat dan karunia dari Allah. Alhamdulillah. Nah, kemudian ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan wan najmu wasyajaru yasjudan. Masya Allah, ini pelajaran bagi kita Bapak-bapak Ibu. Wan najmu wasyajaru, kata an najmu dalam ayat ini ulama mengatakan bisa dua maknanya. Yang pertama, manabata min duni saqin, yaitu segala macam tumbuhan yang tidak ada batangnya, tidak ada pohonnya, yaitu tumbuhan yang langsung tumbuh di atas tanah seperti terong Aceh, sebia apa, itu termasuk an-najm. Makna an-najm. Yang kedua, makna an-najm itu adalah bintang. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Bintang di langit dan semua tumbuhan-tumbuhan dan pohon-pohon keduanya bersujud kepada Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, di sini ada pelajaran bahwa bulan
dan tanaman yang Allah berikan keterbatasan. Dek neluwe nikmatna tanaman sino, pegawaiannya sederhana, ya numbuhang dirina doang. Begitu dia tumbuh, diambil buahnya sama manusia. Begitu Bapak Ibu nggih? Tidak seperti kita. Kalau kita dikasih kaki oleh Allah, kalau pohon tidak, dia di situ ya di situ. Mulai dari ditanam sampai dia ditebang di situ. Dia tidak bisa cari makanan, pergi ke tempat yang jauh seperti kita pergi ke pasar di Kopang, tidak bisa. Dia makan dari apa yang sampai kepada dia. Kadang-kadang ada hewan, burung yang terbang, taruh di situ sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Kadang-kadang manusia nyiram, kadang-kadang Allah dengan perantaraan hujan dapat dia makanan. Artinya apa? Nikmat kepada pohon itu jauh lebih sedikit dibanding tiang pelungguh. Tapi dalam ayat ini wan najmu wasyajaru yasjudan. Pohon yang nikmatnya terbatas, dia tidak pernah berhenti bersujud kepada Allah. Jadi kalau kita malas-malas sholat, ilah itu nggih? Ilah gitu. Malu kita. Kalau manusia seperti kita yang Allah Ta'ala beri segala macam, apa-apa yang kita mau sudah, apalagi di air bual ini, mau tanam segala sesuatu pasti tumbuh. Tanam manggis, tanam mangga, apapun ya, cari air banyak, rezeki banyak, tanah subur, segala macam, bisa bepergian kemana-mana, jalannya bagus, segala macam nikmat terlimpah kepada kita. Kalau seperti itu nikmat Allah kepada kita, jangan kalah dari pohon yang selalu bersujud kepada Allah. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak, ibu, hadirin dan hadirat sekalian, ya, kadang kita sebagai manusia ini seringkali menganggap diri kita pintar, padahal tidak pintar. Bahkan kadang-kadang kita melakukan kebodohan yang luar biasa, yaitu menzolimi diri sendiri. Maka dalam Al-Quran, innahu kana zoluman jahula. Manusia itu sering sekali berbuat zolim. Apa itu zolim? Kata Imam Ghazali, wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Yang namanya zolim itu lawan dari adil. Artinya apa? Kalau adil itu artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Istri yang adil apa? Dia meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dia harus taat kepada suaminya, dia taat. Itu istri yang adil. Karena memang seperti itulah tuntunan agama. Istri sebagai seorang ibu, dia punya anak-anak, dia didik anak-anaknya dengan baik. Itulah istri yang adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sebagai orang tua, dia melaksanakan fungsinya dengan baik. Nah, innahu kana zaluman jahula. Banyak di antara kita manusia ini yang justru tidak bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya, tetapi justru berbuat zalim. Jadi sesuatu yang harus dilaksanakan justru dia tinggalkan. Perintah Allah yang harus dia tunaikan dia tinggalkan. Larangan Allah yang harus dia jauhi justru dia kerjakan. Itu orang yang zalim. Maka dalam ayat ini bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat sekalian, wan najmu wasyajaru yasjudan, hamba-hamba atau makhluk Allah selain manusia yang Allah berikan nikmat sangat terbatas, mereka justru tidak pernah berhenti bersujud dan menyembah Allah. Karena itu dalam ayat ini Allah Ta'ala mengingatkan kita untuk jangan kalah dari makhluk-makhluk Allah yang sudah disebut dalam ayat ini. Kemudian ayat berikutnya, wa wada'al mizan Allah tatghaw fil mizan was samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Al-ayah. Nah, bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, setelah Allah menyebut nikmat
wasyamsu wal qamaru bihusban, nikmat matahari dan bulan yang membawa segala macam kebaikan kepada kita. Wan najmu wasyajaru yasjudan, bintang dan semua tumbuh-tumbuhan itu bersujud kepada Allah. Was samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Lalu Allah sampaikan salah satu nikmat yang istimewa adalah Allah menyiapkan kepada kita penyangga as-sama, yaitu langit yang dibentangkan oleh Allah. Wa wada'al mizan, dan Allah berikan juga nikmat yang luar biasa, yaitu nikmatul mizan. Apa nikmatul mizan? Nilai keadilan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, nilai keadilan itu penjaga kehidupan. Kalau kita mau baik dalam hidup kita, berlakulah adil. Adil kepada diri sendiri, adil kepada orang lain, adil kepada makhluk Allah yang lain. Adil kepada diri sendiri itu bentuknya diantaranya disampaikan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna li nafsika alaika haqqo, inna li badanika alaika haqqo, inna li ahlika alaika haqqo. Itu sebagian dari sikap adil dalam hidup. Jadi bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, semua tugas dan tanggung jawab yang terhubung dengan kita. Di nara manusia hidup mesak-mesak, selalu ada kaitannya dengan orang lain. Kadang orang punya keluarga, kalau dia sudah menikah, dia punya istri, punya suami, punya anak-anak. Maka suami istri itu ada hak dan kewajiban. Kepada anak juga ada hak dan kewajiban. Itu semua harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Itulah yang disebut al-mizan. Jadi mun bagus cara ente dalam keluarga ente, mun bagus hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan antara pemimpin dan rakyat, hubungan antara yang punya perusahaan dengan buruhnya, hubungan antara guru dengan muridnya, dan semua hubungan-hubungan yang ada dalam kehidupan dunia, kalau itu semua berjalan dengan baik, maka akan lurus kehidupan kita. Tapi kalau ada hubungan itu yang rusak, maka akan timpang. Hidup itu akan apa bahasanya, tidak lurus, tidak lempeng. Nah, karena itu di dalam ayat yang kita baca, Allah Ta'ala sampaikan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dalam surah Ar-Rahman ini Allah 3 kali menyebut kata al-mizan. Sebagian ulama mengatakan 3 kata al-mizan itu, yang pertama mizanud dunya, yang kedua mizanul akhirah, dan yang ketiga mizanul aqli. Itu 3 mizan. Mizanud dunia artinya apa? Timbangan yang ada di dunia. Jaga timbangan itu. Apa yang disebut dengan timbangan? Termasuk ketika berjual beli. Semua timbangan-timbangan yang ada di pasar itu jaga supaya harus sesuai. Jangan ada kecurangan. Kalau itu curang, rusak kehidupan kita. Ingat Nabi Syuaib, Allah Ta'ala utus kepada satu kaum namanya Madian. Wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghair wa la tanqusul mikyala wal mizan. Jadi Nabi Syuaib itu tugasnya cuma 2. Pertama, tegakkan tauhid, yang kedua, rapikan timbangan di pasar. Nabi Syuaib. Jadi timbangan lek pekan sino mencerminkan jati diri kita sebagai umat. Mun tegirang nimbang curang lek pekan,
Kalau kita suka berjual beli dengan menzolimi orang, itu tandanya kita masyarakat yang penuh dengan kezoliman. Jadi bapak-bapak ibu, mizanud dunia, timbangan-timbangan yang ada di dunia yang memang menjadi ukuran supaya masing-masing pihak mendapatkan hak dan kewajibannya, itu kita jaga sebaik-baiknya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun walladzina idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia membeli yastawfun, ngendeng terumbuk. Misalnya dia beli sekilo sebia, begitu timbangan sudah ke sekilo, yastaufun, rombok, malik, rombok. Wa idza kaluhum aw wazanuhum, tapi kalau dia menjual, yukhsirun, dia kurangi. Haknya orang dapat 1 kilo, dia putar timbangan sehingga hanya dapat 9 on, 900 gram. Wailul lil mutaffifin, nanti itu tempatnya di neraka wail. Nauzubillah min. Karena itu bapak-bapak ibu saudara-saudara sekalian, mizanud dunia ini penting untuk menjaga agama kita. Kalau timbangan di pasar itu curang, maka rusak agama kita. Kenapa? Karena kalau timbangan di pasar itu curang, artinya apa? Ada kezoliman, ada hak orang yang terambil. Kalau ada hak orang terambil, lalu orang yang mengambil hak itu sholat, dia pakai baju dari hasil dia mengambil hak orang, dia tipu orang berdagang, dia kasih barang yang jelek, dia bilang nih barang si solah nomor seki kualitasnya, padahal barang si lengi, lalu dia dapat uang, dia pakai beli baju, dengan baju itu dia sholatnya sah tapi rusak, tidak ada pahalanya. Kalau dia berdoa dengan baju dari hasil merampas hak orang, maka anna yustajabulah, kata Nabi, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan. Jadi dengan kezoliman di pasar bisa rusak agama kita. Karena itu jangan mengambil hak orang nih. Itu sebabnya sekali lagi ada nabi, ada rasul yang diutus oleh Allah untuk memperbaiki cara berdagang yang baik. Maka Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau keluar dari masjid setelah subuh, beliau pergi ke pasar. Lalu masuk ke pasar, kemudian beliau masukkan tangan beliau ke dalam karung gandum. Dia masukkan tangan beliau, ternyata di bagian bawah itu basah. Jadi sengaja ditaruh gandum yang basah di bawah. Kalau ditimbang karungnya jadi berat karena ada gandum yang basah di bawah. Kan air itu bikin berat nih. Begitu dipegang oleh Nabi, ternyata basah gandumnya. Apa kata Nabi? Man ghasyana falaysa minna. Yang suka nipu seperti ini bukan termasuk umatku. Nauzubillah min. Karena era akhirat, pada saat semua manusia mengharapkan syafaat, mengharapkan perlindungan, mengharapkan pertolongan, kita semua lari mencari syafaat. Dan satu-satunya yang memberikan asy-syafaatul uzma adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai Nabi tidak tanda kita, dia tanda kita. Kenapa? Karena gosong muanta. Kenapa gosong muanta? Karena lalu kezoliman, ngambil hak orang, nipu sana sini, mengumpat sana sini, memfitnah sana sini, hitam mukanya, tidak dikenal sama Nabi. Kalau sudah tidak dikenal, tidak mungkin bisa mendapatkan syafaat. Maka bapak-bapak ibu, saudara-saudara sekalian, ingat ayat ini, wa wada'al mizan. Coba diulangi, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Ingat bapak-bapak ibu nih, berlakulah yang adil. Itulah yang menjaga dunia akhirat kita. Jangan curangi orang, jangan tipu orang, jangan khianati kepercayaan orang. Pegang amanah dengan baik. Itu mizanud dunia. Yang kedua kata ulama, mizanul akhirah. Wa nada'ul mawazinal qisti yaumal qiyamah.
Allah Ta'ala nanti akan punya timbangan di akhirat. Nah, timbangan Allah Ta'ala di akhirat itu yang menjadi isinya adalah apa yang telah kita tanam dalam kehidupan dunia. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Jari apa sih jari isi timbangan le akhirat era ndek netepinak-pinak oleh desida Allah, bukan dikarang-karang, bukan dibuat-buat, tapi itu semua adalah catatan amal kita. Maka mari kita berbuat baik dalam kehidupan dunia. Lalu yang ketiga dan terakhir, mizanul akli, timbangan akal sehat. La dina liman la aklalah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada hal-hal yang tidak masuk akal kita, yang bertentangan dengan akal sehat kita, tinggalkan. Kalau kita pakai akal sehat kita, insya Allah kita akan terjaga dari banyak sekali kerusakan. Contoh, ada orang misalnya ngaku bisa menggandakan uang. Apa bahasa Anda menggandakan uang? Meranakan kepeng. Bapak sida jauh kepeng dah 1 juta bekete kutolo ya lek dalam kota bareh karing sebulan datang malik bekete si 1 juta nu jadi 100 juta. Percaya atau dek? Percaya atau dek? Tapi banyak yang mau. Banyak. Makanya sampai sekarang masih harap doang sih merana apa namanya engganda angkepeng warang. Ya, kalau dulu katanya konon kalau lagi pilkada katanya, woi banyak yang cari-cari dukun supaya bisa menggandakan uang. Kalau kita pakai akal sehat kita yang Allah berikan sebagai mizan, maka insya Allah kita akan terhindar. Bagaimana bisa secara akal ada uang 100 juta ditaruh dalam kotak tidak diapa-apakan lalu otomatis jadi 100 juta? Secara akal itu tidak mungkin, kita jauhi. Itu cara Allah untuk menjaga kita. Kalau kita lihat jalan ramai, mobil berseliweran ya, ke kiri ke kanan ramai sekali. Kemudian nyala lampu lalu lintas hijau, tandanya mobil bisa lewat. Berani sudah nyebrang? Berani? Banyak truk, pusuh, mobil terus jalan, lampu hijau, berani nyebrang? Kenapa tidak berani nyebrang? Akal sehat. Itu mizanul akal. Jangan mengatakan dek kumbe-kumbe nyebrang, kan hidup mati Allah yang tentukan ya. Ingat, bukan hanya hidup mati yang Allah takdirkan, tapi akal kita itu juga takdir dari Allah. Jadi kalau kita mengikuti hukum akal, oh saya tidak mau menyeberang karena kalau saya nyeberang saya bisa ditabrak, maka kita diam. Itu artinya kita mengikuti takdir Allah, kita mengikuti aturan Allah. Jadi akal sini Allah sih ngebeng itu. Kadu ya, dendek de parkir ya, kadu ya. Fungsi akal itu yang utama sesuai dengan arti namanya yakilu, mengikat, supaya kita terjaga dari yang buruk, supaya kita terhindar dari musibah. Maka anak-anak kita sekolahkan supaya apa? Supaya dia pintar. Kalau dia pintar menggunakan akalnya, dia tidak akan mudah dibodoh-bodohi oleh orang lain. Nah, ini bagian dari nikmat Allah Ta'ala dalam surah Ar-Rahman, yang semuanya ini Bapak-Bapak Ibu mengingatkan kita untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi dari rangkaian yang kita baca dalam tafsir Qurtubi tadi, mudah-mudahan sida bisa nanti di rumah ada ustadz-ustadz, ada tuan guru, bisa dikaji lebih dalam tentang surah Ar-Rahman ini. Mengapa surah Ar-Rahman ini Allah Subhanahu wa Ta'ala
berikan 31 kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Kata para ulama, salah satu sebabnya adalah karena demikian banyak nikmat yang disebut dalam surah ini yang tidak disyukuri oleh manusia. Mudah-mudahan kita bisa syukuri Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah. Dan bentuk dari satu syukur yang paling dasar selain kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin adalah al-muhafazah 'alan ni'mah. Apa yang ada yang sudah baik, nikmat-nikmat yang kita rasakan, desa kita aman, itu nikmat. Jaga nikmat itu tanda syukur. Kita lihat desa kita ini perkembangan pembangunannya Masya Allah tabarakallah, mari kita jaga bersama. Bumi Allah ini adalah nikmat sekaligus amanah. Ada di sini Pak Kepala Desa dan unsur-unsur pemerintah, itu pemimpin kita. Kita dengar sepanjang mengajak kita kepada sesuatu yang tidak ada kemaksiatan di situ, ikuti. Ikuti. Karena dalam Islam itu kalau ada kumpul lebih dari satu, maka harus ada pemimpinnya. Idza safarosnan falyu'ammir ahaduhumal akhar. Kata Nabi, kalau ada dua orang musafir, maka hendaklah mereka menyepakati siapa yang jadi pemimpin. Itu dua orang. Apalagi kalau 100 orang, apalagi kalau satu desa, harus ada pemimpin. Itu namanya Pak Kepala. Maka diikuti selama tidak mengajak kepada kemaksiatan. Mengikuti pemimpin itu juga bagian dari mensyukuri nikmat Allah. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau tidak ada pemimpin, maka tidak akan ada ketertiban. Semua orang mau menang sendiri. Tidak ada hukum, tidak ada aturan, tidak ada patokan dan panduan. Kenapa saya harus dengar dia? Kan dia sama dengan saya. Kalau tidak ada pemimpin. Tapi kalau ada pemimpin, itu pemimpin kita. Kita ikuti arahannya selama tidak mengajak kepada kemaksiatan. Paham Bapak Ibu nggih? Dan alhamdulillah di NTB, di Lombok Timur, di Kopang, di Aibual, ya, kita semua punya pemimpin masing-masing dalam tingkatan. Di Indonesia ini pemimpin-pemimpin kita, mari kita ikuti. Kalau ada kekeliruannya, kalau bisa bernasehat, silakan nasihati dengan cara yang baik, bukan dengan menghujat atau mengumpat. Apalagi mendoakan supaya dilaknat, jangan. Kalau kita mendoakan seseorang untuk dilaknat, doa itu akan kembali kepada kita. Kalau kita doakan orang dapat hidayah, doa yang sama akan kembali kepada kita. Karena malaikat itu mengaminkan apapun yang kita doakan. Kalau doa kita baik, malaikat mengatakan walaka mislu zalika. Kita doakan orang lain dapat kebaikan, kata malaikat, si berdoa, mudah-mudahan untuk si persis marak sida doa yang. Itu kata malaikat. Jadi tidak ada ruginya untuk kita selalu mendoakan kebaikan untuk orang lain, nggih. Lebih-lebih dan terkhusus kepada pemimpin-pemimpin kita. Mudah-mudahan semua pemimpin kita bisa mengajak kepada naf'il ibad wal bilad, membangun daerah, membangun desa-desa kita, dan anak-anak kita semua ini bisa dapat pendidikan-pendidikan yang baik. Jadi anak yang soleh-solehah, berilmu, tahu bagaimana cara hidup yang baik, membangun kehidupan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang Tiang sampaikan, dan ada 5 menit. Mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau usulan atau apa? Silakan. 5 menit. Ada? Mungkin ada pertanyaan. Ada silakan.
Atas nama tiang Haji Muhammad Saleh dengan alamat Kalimantan Timur, Kabupaten Pasir, Tanah Grogot. Kurang lebih 3 minggu tiang ada di NTB untuk menjenguk keluarga. Sesuai dengan tema pengajian silaturahmi, kemudian bertempat acara di Masjid Jami Nurul Yakin Bual. Ini yang pernah tiang dengar masalah tetangga masjid yang kalau tetangga masjid kiri kanan tidak sholat di masjid maka sholatnya tidak diterima. Mohon penjelasan. Apakah sholat di masjid itu fardu ain? Kalau kita mazhab Syafi'i itu sunnatun muakkadah. Jadi tidak merupakan kewajiban, sehingga kalau sholat di rumah pun itu sholatnya tetap sah. Tetapi ini supaya kita paham-paham. Dalam sebuah riwayat itu kan ada ungkapan bahwa masjid itu ada 2 macam. Ada masjid yang mengatakan, jadi masjid ini bisa ngomong dia. Ada masjid yang mengatakan Allahumma kama ammaruni fa'amir hayatahum. Ada juga masjid yang mengatakan Allahumma kama hajaruni fahjurhum an rahmatik. Jadi masjid itu bisa ngomong dia. Apa kata masjid? Ya Allah, sebagaimana mereka memakmurkanku, maka makmurkan hidup mereka. Ada juga masjid yang mengatakan, ya Allah, sebagaimana mereka menjauhiku, meninggalkanku, maka jauhkan mereka dari rahmatmu. Kira-kira kalau masjid berdoa dikabul apa enggak? Kabul. Hati-hati. Jadi kita berharap masjid yang ada itu mendoakan kita dengan doa yang pertama. Jangan sampai dia mendoakan kita dengan doa yang kedua. Jangan sampai dia mengatakan, ya Allah, sebagaimana mereka menjauhiku, menelantarkanku, maka telantarkan hidup mereka. Jauhkan mereka dari rahmatmu. Jangan sampai seperti itu. Karena itu jarul masjid aula bil masjid. Kalau ada yang paling wajib untuk memakmurkan masjid, itu adalah tetangga masjid. Ya. Tapi hukum asalnya kalau kita mazhab Syafi'i itu tetap sah, ya. Karena sholat di masjid itu bukan fardu ain, ya, di dalam pendapat yang muktamad di mazhab Syafi'i, ya, sehingga sholat. Tapi ya tadi, ya kalau pengen didoakan yang baik oleh masjid kita ini, ya isi dia. Kalau mau didoakan yang tidak baik, ya silahkan. Ya. Jadi man amila sholihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Perbuatan itu masing-masing ada balasannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Tuan Haji. Ada yang lain? Satu lagi? Sila. Sida belik suara anda ke, munda belik suara anda ini kadu sekalian. Doakan belik suara anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal apa? Menzolimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya anak merampas hak kita atau semeton merampas hak kita? Ya zolim marana, berdosa itu, berdosa. Jadi sida tastaridduhu, endeng tulak hak seno. Dan ingatang ya bahwa kalau ada kezoliman antara manusia tidak cukup hanya dengan taubat dan istighfar.
Yang pertama istihlal, harus dihalalkan. Jadi mun sida ndak halalang ya sampai akhir hayat deh era daitna li akhirat. Tapi kalau sida halalang aukah ku halalang selesai urusan. Atau yang kedua adalah radul haq, tulakang li sida. Jadi langan supaya sesuatu itu selesai ada dua. Yang pertama istihlal, yaitu sida ihlasang ya, atau si kedua netulakang li sida. Kalau dua itu tidak tercapai, maka dia akan menjadi hak yang menggantung sampai akhirat nanti. Itulah yang akan membuat manusia rugi, datang dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tetapi dia mengambil hak orang, maka pahalanya itu dipindahkan kepada orang yang diambil haknya. Na'udzubillah min zalim. Bada anak dan deh dene mengambil hak sida. Bada sama tonden dah. Bukan untuk kepentingan sida doang, lagu kepentingan keselamatannya endah. Jadi selama masih bisa diberitahu baik-baik, ambil, mintakan baik-baik. Allahu a'lam bissawab. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan semuanya nanti selesai pengajian kembali ke tempat masing-masing nggih. Mudah-mudahan bisa ada tambah ilmunya, bisa diamalkan nggih untuk semakin banyak syukur. Dan ingat-ingat apa si arak si bilang jelu tegita, jangan sampai kita lupa mensyukurinya. Nggih, karena kalau Allah cabut nikmat itu bahaya untuk kita semua. Nih semua yang ada yang Allah kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.